Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta para hadirin sekalian, kue bolu rasa pandan, belinya di Kang Iman. Daripada melamun saat Ramadan, mending kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Afandi Nurfata dari Pondok Modern Al-Kausar. Pergi ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Jika nanti saya memberi salam, hadirin jangan lupa menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa, ahli sidqi wal wafa, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan setinggi-tingginya puja, sedalam-dalamnya syukur atas zat yang maha adil, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, yakni kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat menjalankan puasa di bulan yang suci ini. Allah memang benar-benar maha adil, sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar, sehingga perempuan Allah lihatkan lebih romantis. Alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris, senyumannya yang manis bikin iman semakin tipis, sehingga bikin dompet tipis. Solawat bertangkaikan salam, berdaunkan rindu, berbuahkan cinta. Tidak lupa kita sanjungkan kepada sang reformator dunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan tausiah yang berjudul Pendidikan sebagai proses penyiapan SDM yang berkualitas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, bukan hanya ilmu saja yang didapat, tapi juga sosialisasi dan moral. Pemerintah pun setiap tahun berusaha memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Bahkan, anggaran pendidikan juga ditambah dengan tujuan rakyat Indonesia supaya dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, agama Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu, karena Allah menjamin akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan bertakwa, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ushuzu fashuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapanglah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Takwa dan ilmu dijadikan ukuran oleh Allah untuk meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan bertakwa. Dengan ilmu yang didapatkan melalui proses pendidikan, diharapkan akan dapat melahirkan individu-individu yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri,
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berguna bagi diri dan lingkungannya. Inilah insan yang diharapkan oleh umat dan bangsa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya umatku adalah yang berguna bagi sesamanya. Namun, kita meski sadari bahwa berilmu saja tidak cukup dalam menjalani hidup ini. Dibutuhkan ketebalan iman dan takwa agar apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sebaliknya, malah membawa mudarat baik bagi diri kita maupun orang lain. Contohnya, penguasaan ilmu teknologi dan informasi yang dianggap sebagai kebaikan dan kemudahan bagi penggunanya. Namun, ketika nalar, kemampuan dan iman kita belum memadai, maka bukan kebaikan dan kemudahan yang kita dapatkan, tapi malah kehancuranlah yang akan menghadang. Demikian, hal tersebut terjadi karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak seiring dengan berjalannya iman dan takwa. Penguasaan iptek digunakan untuk mengakali prosedur-prosedur yang jujur, sehingga lahirlah cybercrime atau pembajakan kartu kredit, cyberporno atau penyebaran aktivitas penyimpangan seksual, maraknya aktivitas pembajakan yang merugikan pihak-pihak tertentu, dan banyak lagi perilaku yang menyimpang lainnya. Namun hadirin, jangan dulu kita pesimis dan menjadi anti terhadap penguasaan iptek, karena banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dan berguna bagi kehidupan kita. Mana orang bijak mengatakan bahwa lautan yang luas hanya akan sanggup diarungi oleh para pelaut yang tangguh dan pemberani. Untuk itu, jadilah pelaut yang tangguh dan pemberani. Tiada batasan bagi kita untuk menuntut ilmu, karena tiada batasan juga bagi kita umat manusia untuk menjadi insan yang berkualitas, yang nantinya diharapkan dapat memberi manfaat bagi diri kita sendiri, agama, bangsa maupun negara, sebagaimana fungsi kekhalifaan kita yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, itu datangnya dari saya, dan apabila terdapat kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang menggali perigi, ambil bulu lalu diikat. Ilmu yang dicari tak akan rugi untuk bekal dunia akhirat. Jika di sana bukan di sini, jangan dulu kita pergi. Saya akhiri pidato ini, para penonton jangan pula bersedih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Jazakumullahu khairul jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.